Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalam ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Baik jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk hidup, dan dengan kehidupan itu kita persiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah yang ke-31, yaitu surah Luqman. Surah yang ke-31 yaitu surah Luqman. Dimulai dari ayat yang ke-12 insyaallah. Kita akan mentadaburi kisah Luqman Al-Hakim dan bagaimana wasiatnya yang diwasiatkan kepada anaknya. Surah Luqman, surah yang ke-31, ayat yang ke-12. Sudah ketemu? Baik. Oke jamaah sekalian, mari kita awali kajian kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa kita akan mengawalinya dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya ya bunayya la tushrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Kita artikan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dan sungguh Ataina kami datangkan Luqmana kepada Luqman al-hikmata hikmah anishkur lillah agar bersyukur kepada Allah. Wa man yashkur dan barang siapa yang bersyukur fa innama maka sesungguhnya yashkuru ia akan bersyukur li nafsihi untuk kepentingan dirinya. Wa man kafara dan barang siapa yang kufur fa innallaha maka sesungguhnya Allah ghaniyun maha kaya hamidun lagi maha terpuji. Wa idh qala dan ketika berkata wa idh qala dan ketika berwasiat Luqman libnihi kepada anaknya wa huwa ya'izuhu
sedangkan dia menasihatinya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu la zulmun, sungguh kezaliman, azimun, yang sangat besar. Baik, alhamdulillah kosakata sudah kita lewati. Tadi ada kata apa? Yashkur. Yashkur itu artinya apa? Bersyukur. Kebalikannya kufur. Kafar, kufur. Lawan kata syukur adalah kufur. Kemudian ada kalimat ya'izuhu. Biasa kita sering dengar mau'idhah. Mau'idhah hasanah. Itu katanya, akar katanya sama dengan ya'izuhu. Kalau mau'idhah itu bentuk isimnya, bentuk masdarnya. Kalau ya'izuhu itu bentuk kata kerjanya atau predikat. Ya. Kemudian di sini ada kata lagi zulmun. Zulmun itu kezaliman. Zulmun, kezaliman. Dalam bahasa Arab, kalau dari sisi harokat terakhir itu namanya i'rab. Kalau i'rab itu bisa nanti dibaca zulman, bisa zulmun, bisa zulmin. Ya, bisa zulman, zulmun, zulmin. Ya kan? Nanti tergantung dia menjadi apa kedudukannya, di situ baru kita bisa mengartikan dengan lengkap. Nah, kalau la zulmun di sini didahului dengan kata la litaukidi. Artinya la itu di situ bukan tidak, tapi artinya sungguh. Ya, ya baik. Ayat yang ke-12 kalau kita artikan secara langsung, dan sungguh kami datangkan kepada Luqman, dan sungguh kami datangkan hikmah kepada Luqman agar bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia akan bersyukur untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebaliknya barang siapa kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Dan ketika Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, seraya menasihatinya, wahai anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik atau menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Zulmun, kezaliman yang sangat besar. Baik, di sini kita mengambil surah apa tadi? Surah Luqman. Nah, surah Luqman itu surat yang ke-31. Ayatnya ada 34 ayat. Ya, kemudian dia statusnya makiyah. Makiyah itu adalah surat atau ayat
yang turun qoblal hijrah, sebelum hijrah, di mana ayat-ayat yang turun kepada Nabi sebelum hijrah itu rentang waktunya 13 tahun kurang lebih. Nanti ada ayat atau surat yang disebut dengan Madaniyah. Surat Madaniyah itu adalah surat atau ayat yang turun setelah hijrah. Itu rentang waktunya 10 tahun. Tema ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah itu mengukuhkan akidah atau ketauhidan. Sedangkan ayat yang turun setelah hijrah adalah syariat, pembangunan syariat. Jadi lebih lama mana? Tauhid atau akidah, karena itu pondasi. Tauhid itu pondasi. Kita lihat kalau di Jakarta ada gedung pencakar langit. Kalau di Lampung pencakar apa? Baru pencakar awan. Belum ada pencakar langit. Nah, pembangunan gedung itu yang lama itu membangun pondasinya. Ketika membangun gedung misalnya 20 lantai, itu yang lebih lama itu membangun pondasinya, bukan gedung naik ke atasnya, bukan, tapi yang lebih lama pondasinya. Karena itu menentukan. Kalau pondasinya rapuh, maka postur tubuhnya, kerangka bangunannya akan juga rapuh. Begitu juga struktur agama yang ada di dalam hati kita. Itu harus dibangun, yang pertama kali adalah pondasinya akidah atau ketauhidan. Nah, di sini ada disebut surat Luqman. Kenapa surat ini disebut dengan surat Luqman? Ya, jadi banyak di dalam Al-Quran itu surat yang diberikan nama itu diambil dari kisah yang ada di dalamnya. Contohnya surat Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah? Sapi betina. Kenapa? Kenapa surah Al-Baqarah disebut ayat atau surat Al-Baqarah? Kenapa? Karena ada kisah sapi betina. Sudah dengar kisahnya? Baca sendiri. Ya, kalau dibacain di sini nanti kehabisan waktunya. Baik. Kemudian ada lagi surah An-Naml. An-Naml, apa An-Naml? Semut. Kenapa? Nah, karena ada kisah semut. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ini kata raja semut. Bahasa apa ini? Bahasa Arab. Iya. Semut aja bisa bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab ini aneh kan. Semut aja bisa bahasa Arab. Itu yang perlu dicatat. Ya. Baik. Nah, di sini ada kisah namanya Luqman. Luqman itu siapa?
Menurut Imam Al-Baydawi, Luqman itu adalah anaknya Ba'ura. Ba'ura itu anak-anaknya Azar. Azar itu anaknya saudaranya Ayub. Nah, bingung-bingung. Ya kan? Intinya Luqman ini, kata para ulama, para ahli tafsir, jumhur mengatakan annahu kana hakiman. Dia itu orang yang memiliki hikmah, yang sangat bijaksana. Walam yakun nabiyan, tapi dia bukanlah nabi. Itu menurut tafsir Al-Munir ini. Ya. Kemudian banyak sekali kisah-kisah yang diceritakan tentang Luqman Al-Hakim. Maka julukannya Luqman Al-Hakim. Satu kisah yang sangat viral tentang Luqman Al-Hakim ini, Luqman berjalan bersama anaknya. Ya. Anak dan keledai. Ya kan? Jadi Luqman berjalan sama anaknya, sama keledai. 3, Luqman, keledai, anaknya. Nah, 3-tiganya jalan, keledainya dituntun. Tapi masyarakat pada komen. Nah, kalau zaman sekarang tuh komen, netizen. Ini aneh katanya, bapak sama anak itu aneh. Punya keledai kok nggak dinaikin, nggak dimanfaatin. Bodoh kali. Kalau bahasa kita itu ya. Akhirnya kata Luqman, wahai anakku, masyarakat itu komen seperti itu, bagaimana? Ya udah, kita manfaatkan, kita naikin berdua. Begitu keledai dinaikin berdua, ada komen lagi. Itu nggak kasihan sama keledai. Anak sama bapak naik berdua. Udah keledai pendek dinaikin berdua pula. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, tuh komen beda lagi kita. Ya udah, sekarang bapak yang naik, anak yang nuntun, begitu kan. Akhirnya ada komen lagi, itu anak nggak kurang ajar. Bapak itu nggak tahu diri tuh. Masa anaknya suruh jalan, bapaknya enak-enak dinaikin, naik di keledai. Gantian sekarang, anaknya yang naik, bapaknya yang nuntun. Masih diomongin lagi. Anak kurang ajar, masa bapaknya sudah tua suruh. Gimana nih kita, kata Luqman. Ya udah, kalau gitu kita coba keledainya kita gendong. Wah, lebih dahsyat lagi komennya. Nah, terakhir Luqman memberikan nasihat, wahai anakku, kalau kita ngikuti orang, kata-kata orang itu tidak akan selesai. Ya, jadi nggak ada benarnya. Kita melakukan ini salah, melakukan itu salah. Walaupun kisah ini sumbernya itu kita belum dapatkan validnya, tapi itu mengandung ibrah, mengandung pelajaran. Nah, di ayat ini disebutkan Luqman Al-Hakim atau Luqman, dia mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata menurut Imam An-Nawawi, Muhammad An-Nawawi Al-Jawi Asy-Syafi'i, pengarang kitab Qatrul Ghais, dia memberikan definisi tentang rizki. Rizki itu ada 2, ada zahir, ada batin. Kadang-kadang orang secara zahir itu kita tidak melihat kelebihannya, tetapi secara batin orang itu punya kelebihan. Apa di antara kelebihan rizki batin itu? Rizki batin itu diantaranya adalah pemahaman.
ilmu pengetahuan, ya, kemudian pandangan, cara memandang. Nah, di dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Berarti hikmah itu juga adalah merupakan rizki yang berharga. Tapi kadang-kadang orang melihat rizki itu yang zahir saja. Rumahnya bagus, kendaraannya bagus, duitnya banyak, jabatannya tinggi, bapaknya presiden misalnya. Ya. Oh, itu berarti orang itu banyak rizki. Padahal ada rizki yang lebih hebat dari itu, rizki batin. Apa rizki batin? Contohnya hikmah. Makanya dia ada di dalam Al-Quran itu diabadikan, ya, dijadikan figur di dalam Al-Quran. Ya, di antaranya ada figur di Al-Quran itu nggak hanya Nabi yang diberikan tauladan. Orang yang punya hikmah, punya ilmu pengetahuan yang dia melaini daripada orang kebanyakan. Yaitu hikmah. Contohnya lagi, bukan Nabi tapi disebut di dalam Al-Quran. Siapa contohnya? Iot. Maksudnya orang yang jadi contoh, ya. Ya kan, orang yang jadi contoh. Contohnya siapa? Imran, keluarga Imran. Maka jadi nama surat jadi Ali Imran itu artinya apa? Keluarga Imran. Punya istri namanya Hannah punya anak namanya Maryam. Nah, Maryam bukan nabi. Maryam melahirkan Nabi Isa alaihis salam. Nah, itu ya. Banyak orang-orang hebat di dalam Al-Quran itu jadi figur yang patut dicontoh. Nah, di antaranya adalah Luqman ini. Ya, kenapa Luqman disebut di situ? Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Kalau Luqman itu diberikan hikmah supaya bersyukur kepada Allah. Ternyata hikmah itu bernilai. Dan nilainya tidak main-main. Nilainya itu luar biasa. Sehingga dia perlu bersyukur kepada Allah. Kenapa orang diberikan hikmah itu harus bersyukur? Ya, karena dengan hikmah itu dia punya cahaya. Dengan cahaya itu akhirnya jalan yang lurus terbuka di hadapannya. Dengan terlihat jelas jalan yang lurus dan jalan yang benar itu, akhirnya dia selamat. Nah, itu al-hikmah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Maka sesungguhnya orang yang bersyukur itu hakikatnya bukan untuk Allah. Kalau kita bersyukur dan taat itu sesungguhnya hakikatnya bukan kepentingan Allah. Kita sujud itu bukan kepentingan Allah. Kita infak itu bukan kepentingan Allah. Orang semua yang ada pada diri kita itu milik siapa? Milik Allah. Ya. Sudah kita semuanya diciptakan oleh Allah. Kemudian difasilitasi kehidupan oleh Allah, dikasih pemikiran oleh Allah, ya, dikasih kemampuan suruh ibadah juga karena Allah. Maka kita, kalau kita bisa ibadah, kalau kita bisa mendapatkan hidayah itu kembali kepada Allah. Kalau bukan Allah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Maka tidak perlu sombong kalau kita rajin ibadah.
Tidak perlu sombong kalau kita bisa berbuat baik. Karena kebaikan yang kita lakukan itu hakikatnya adalah milik Allah dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syukur kebalikannya apa? Kufur. Kufur itu kafaro. Kafaro itu menutup. Atau bahasa lainnya menghapus juga bisa. Atau kalau kitab ini ada covernya. Covernya nih. Sehingga kalau covernya ada cover itu fungsinya untuk apa? Untuk menutup isinya. Jadi kalau hati kita tercover, berarti hati kita tidak terbuka. Kalau hati kita tidak terbuka, maka petunjuk itu tidak bisa masuk. Nah, tidak bisa masuk hidayah itu. Ya, kalau hidayatul rahman nggak masuk, bahaya Pak. Iya, sesat. Kalau hidayatul rahman nggak masuk. Hidayatul rahman itu petunjuk Allah. Iya. Maka perlu kita hidayatullah atau hidayatul rahman. Nah, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, hamidun lagi maha terpuji. Ada tidaknya kita ibadah, Allah tetap kaya. Ada atau tidaknya kita sujud, Allah tetap terpuji. Maka kalimat pujian itu disebut apa? Alhamdulillah. Kalimat pujian kepada Allah, zikirnya itu disebut alhamdulillah. Itu susunan kalimat baku. Jadi di situ bukan disusun dari predikat subjek, bukan. Tapi susunan baku. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu mubtada khobar. Bukan fi'liyah, tapi ismiyah. Jumlahnya ismiyah. Alhamdulillah. Adapun segala puji itu adalah milik Allah. Coba kalau dibuat seperti ini, hamadullah misalnya. Hamadtu, aku memuji Allah kepada Allah. Atau dibuat begini, hamadna Allah, kami memuji Allah. Kalau kaminya nggak memuji Allah, bagaimana? Tidak terpuji. Jadi terpujinya membutuhkan subjek. Tapi kalau kalimat alhamdulillah itu kalimat baku. Jadi ada atau tidaknya kita memuji, maka Allah tetap terpuji. Itu kehebatan kalimat alhamdulillah. Baru tahu? Oh, ya. Itu kehebatan alhamdulillah. Maka mengapa Rasulullah mengatakan kalimat alhamdulillah itu adalah tamlaul mizan? Apa? Memenuhi timbangan. Bisa memenuhi timbangan. Artinya timbangan kita jadi berat. Nanti kan ada timbangan di yaumul hisab itu. Jadi ditimbang kesalahan sama amal. Nah, ternyata kalau penghayatan kita terhadap alhamdulillah itu baik, dalam, maka timbangan kita bisa berat. Amal kita bisa berat itu. Bisa mengalahkan dosa yang banyak. Nah, karena jadi alhamdulillah itu tidak hanya cuma alhamdulillah. Enggak cuma itu. Ada penghayatan sejauh ini, ya kan? Kemudian kata Nabi, pahala mengucapkan alhamdulillah itu
sepenuh bumi dan langit. Membentang sepenuh bumi dan langit. Tapi syarat penghayatannya dalam. Ya. Kira-kira jamaah ini mau nggak dapat ridho Allah? Bagaimana caranya? Tahu dari mana? Baik, ya kan? Kadang-kadang kita ingin dapat ridho Allah itu mikirnya terlalu jauh. Harus haji dulu, harus apa dulu ya? Umroh dulu, harus zakat dulu, harus apa dulu? Ya, memang itu wajib ya, rukun Islam. Tapi ada satu yang menurut kita itu mudah kita amalkan, tapi itu mendatangkan keridhaan Allah. Karena Rasulullah bersabda, "Innallaha la yarda," ya. "Innallaha la yarda," ya, "al-'abda idza akala al-aklata wa yashrabu asy-syurbata fayahmaduhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan pasti ridho kepada seorang hamba apabila dia makan apapun, minum apapun, setelahnya baca alhamdulillah. Ya walaupun cuma nasi, nggak ada lauknya. Tapi kalau kita mengucapkan setelahnya alhamdulillah, maka ridho Allah. Jadi yang mahal itu bukan lauknya, tapi yang mahal itu penghayatan ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Minum air putih sederhana, murah. Tapi yang mahal bukan airnya. Yang mahal itu penghayatan ketika minum kita mengucapkan alhamdulillah. Dia ingat di rumah sakit orang mau minum aja susah. Satu sendok itu pun dikit-dikit. Itu pun kadang keluar lagi. Ya, kita lihat di rumah sakit disuapin dikit-dikit juga. Kadang-kadang nasinya keluar lagi, tapi kita bisa makan. Ya kan, lahap lagi sambil tertawa-tawa. Ya kan? Wah, ingat alhamdulillah enggak itu? Ya. Maka lebih lengkap alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Apa artinya itu? Ya nanti diartikan sendiri. Wa idz qala Luqmanu libnihi. Kita perhatikan nasihat Luqman. Wa idz qala Luqmanu libnihi. Artinya apa? Seorang ayah itu punya tanggung jawab. Jangan punya ayah cuma saya kan sudah kasih nafkah, sudah sekolahkan kamu, sudah bayarin semuanya. Udah, kalau ketemu, udah sekolah, udah, ya udah. Ya kan? Udah berangkat. Pulang, lulus, wisuda, anterin dan seterusnya, selesai tugas orang tua. Tidak seperti itu. Ada satu yang harus kita langsung memberikan nasihat. Karena ada chemistry orang tua kepada anaknya. Ada hubungan erat orang tua kepada anaknya. At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau kita punya anak itu perhatikan. Pernah nggak kita kumpulin keluarga di rumah? Kumpul. Ayah mau memberikan wasiat. Pernah nggak? Jangan dijawab kalau susah. Itu penting. Itu tandanya kepala rumah tangga yang bertanggung. Bukan hanya memberikan nafkah, bukan hanya memberikan biaya apa segala macam, tidak. Tapi ada yang lebih penting. Maka Luqman memberikan nasihat, wa huwa ya'izuhu, ya bunayya, wahai anakku. Ini dengan bahasa kasih sayang luar biasa.
wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah sampai kamu berbuat syirik kepada Allah. Ini pesan penting. Bagaimana kita menanamkan, kita punya anak itu untuk apa tujuannya? Tujuannya apa anak? Mendoakan kita. Terus apa lagi? Keturunan. Terus apa lagi? Udah. Melanjutkan dinasti. Apa lagi? Kenapa kita tidak fokus kepada kita punya anak itu untuk menitipkan kalimat la ilaha illallah, supaya kalimat la ilaha illallah yang ada dalam diri kita, punya keyakinan kita itu kita juga sampaikan kepada anak kita, sehingga dia akan melanjutkan estafet agama kita. Dan kita nanti di surga akan bertemu bersama-sama. Nah itu, pernah gak kita berpikir seperti itu? Maka la tusyrik billah itu artinya apa? Artinya jangan sampai anak kita itu kalimat itu rusak. Kalimat la ilaha illallah itu rusak. Maka selalu tanamkan. Masalah sarjana atau tidak itu tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan kalimat ini. Masalah jadi lurah atau tidak, ya kan, kemudian PNS atau tidak, kadang-kadang itu jadi masalah besar. Padahal anak itu belum tahu apa arti la ilaha. Padahal anak itu tidak tahu bagaimana akibatnya kalau berbuat syirik. Nah itu yang terpenting. La tusyrik bil. Kita ingat bagaimana Yakub dan Nabi Ibrahim, ya, wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub, ketika Nabi Ibrahim dan Yakub memberikan nasihat. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, Allah telah memilihkan kepada kalian itu agama. Apa wasiatnya? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan muslim. Ya. Kemudian ayat turun yang khitabnya kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Orang kalau mau meninggal tuh wasiatnya apa biasanya? Wasiatnya apa biasanya? Itu di sana ada kontrakan sawah sekian, ya kan? Memang itu penting juga, cuman ada yang lebih penting dari itu semua. Kalau kontrakan hilang, sawah hilang, itu nggak terlalu bahaya. Tapi kalau akidah, tauhid hilang, ya, itu luar biasa bahayanya. Maka apa kalau kita ingin berwasiat kepada anak kita, tidak ada lain kecuali wasiat tauhid, wasiat agama. Jangan sampai anak-anak kita meninggalkan agama. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun. Sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang sangat besar. Nah, ada yang perlu saya tegaskan di sini, bahwa kalimat zolim itu maknanya apa sebenarnya? Zolim itu apa, Pak? Penganiaya. Jadi kalau ada suami menampar istrinya misalkan, berarti dia telah berbuat zolim. Tapi berbeda, Pak. Zolim di dalam Al-Quran konotasinya enggak itu.
Zolim di dalam Al-Quran sering disebut, itu konotasinya makna tujuannya bukan itu. Tapi zolim di dalam Al-Quran konotasinya adalah syirik. Jadi kalau kita memaknai Al-Quran yang ada zolimnya, contohnya surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezoliman, mereka itu adalah aman dan mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Pertanyaannya, zolim itu di situ apa? Nah, ada sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah, kemudian dia menjawab, ayyuna lam yalbis imanahu bizulmin, mana bisa kalau kita udah beriman terus nggak berbuat zolim lagi? Nggak ada yang bisa. Karena persepsi sahabat itu zolim di situ adalah berbuat dosa biasa, berbuat kesalahan biasa. Mana ada orang udah beriman kok jangan berbuat zolim? Nggak ada yang bisa, kata sahabat. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah, innahu laisa bidzalik. Sesungguhnya makna zolim di situ bukan itu. Ya kan? Ala tasma ila qauli Luqman. Apakah kamu tidak membaca surat Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi yang dimaksud zolim di situ adalah syirik. Maka hati-hati kalau kita mengartikan ayat. Ya. Banyak ayat-ayat zolim itu diancam neraka. Bahkan diancam neraka yang kekal di dalamnya. Wah, itu kalau zolim diartikan dosa-dosa biasa, bisa penuh neraka nanti. Surga nggak ada penghuninya. Wah, jadi dikit-dikit kamu zolim neraka, zolim neraka. Wah, iya. Jadi ini artinya apa? Artinya penelitian dibutuhkan. Kalau Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dimaknai parsial. Tidak bisa kita memahami dalil secara parsial, secara juz'iyah. Maka kita harus tanya ulama. Jangan mentang-mentang kembali Al-Quran dan Sunnah, terus kita baca Quran sendiri, terjemahnya, terus kita langsung berfatwa. Ini ada dalilnya. Waduh, gagah begitu ngomongnya. Ini ada dalilnya. Kamu ngelawan dalil. Hebat kalau begitu kan? Aduh. Enggak, menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sama Al-Quran menang mana? Waduh. Bahaya Pak. Maka kalau di YouTube ada yang begini, di skip aja lah. Ini bahaya gitu. Jadi nggak ada Al-Quran tuh bicara seperti itu. Jadi bicara dalil itu harus melalui pemahaman para ulama. Jadi ulama itu 10 tahun tuh sudah diproyeksikan hafal Quran. Kemudian kalau disebut Al-Hafiz berarti dia hafal ribuan hadis. Ya. Kemudian dia harus menguasai 14 fan keilmuan untuk memahami dalil Al-Quran dan Sunnah. Ilmu tajwid, ilmu usul fiqh, ilmu balaghah, ilmu mantik, nasih mansuh, am dan khos dan seterusnya. Nah, maka kalau kita ada namanya fikih, berarti fikih itu ghairu mansus, tidak ada dalil. Walaupun tidak ada dalil, itu sudah menjadi dalil. Kenapa? Karena itu kesimpulan dari ribuan dalil. Ya, kalau kita dapat dalil cuma satu udah ngotot, ya kan? Contoh dalil apa? Sutroh. Sholat itu harus pakai
sutroh, pembatas. Oh, ada orang sholat nggak pakai pembatas dimarahin. Kamu ini gimana sholat kamu? Pertanyaannya, menggunakan sutroh itu hukumnya apa? Ya, rukun sholat apa sunnah? Kalau rukun baru bisa merusak sholat. Tapi kalau hanya sekedar sunnah, itu sholatnya tetap sah. Siapa yang tahu tentang itu? Ulama. Karena ulama itu mengakomodir dalil satu dengan dalil yang lain, sehingga dikategorikan ini sunnah, ini rukun, dan seterusnya. Nah, maka sunnah-sunnah di dalam sholat itu banyak, Pak. Nah, ada ratusan sunnah-sunnah di dalam sholat itu. Dibagi 3, sebelum, saat sholat, setelah sholat. Nah, sementara rukunya cuma 13 atau 12. Jadi banyakkan mana sunnah sama rukun? Banyakkan sunnahnya. Nah, silahkan, ada yang pakai sunnah ini, yang satu nggak pakai yang sunnah yang lain. Yang satu nggak pakainya sunnah yang lain. Nah, kalau orang wawasannya luas, itu biasa aja. Oh iya, dia melakukan sunnah yang ini. Oh iya, dia melakukan sunnah ini. Gitu. Jadi pasti bisa bersatu kalau pemahaman kita benar. Ya, bisa akur. Tapi kalau belajarnya baru satu bab, sudah mengalahkan orang yang belajarnya tuntas. Repot ini. Baik, jadi inilah pembahasan ayat-ayat yang kita bahas. Ayat berapa tadi? Ayat 12 sampai 13 surat Luqman. Jadi pertama, bahwa Luqman itu siapa? Tadi ahli hikmah. Kemudian dia punya tanggung jawab untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia juga sebagai orang tua yang luar biasa karena memberikan wasiat dan bertanggung jawab terhadap anaknya. Dan wasiat yang terpenting untuk anak adalah tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.